Kita mulai saja ya pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, suara Bapak jelas kan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah, itu yang terpenting ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Anak Bapak sekalian, kelas 10B yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau Bapak lihat dari wajah-wajahnya, sebagian ini dari bawah ya. SMP Harapan 3. Enggak asing apa lihat wajahnya. Oke anak Bapak, kita lanjut saja ke materi. Karena minggu lalu kita sudah perkenalan secara umum. Maka pada saat ini kita akan membahas bersama-sama tentang fikih ya. Sebelum lebih dalam kita membahas masuk ya pembahasan fikih ini, maka sebaiknya ya kita memahami dulu ya tentang poin-poin yang harus kalian pahami ya dalam ruang lingkup fikih ini. Jadi secara garis besar ya ada 3 hal pokok ya, yang harus kita pahami, yang harus senantiasa kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari kita. 3 pokok dasar ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yaitu apa? Yaitu ilmu tauhid. Ya, di sini sudah Bapak buat di slide ya. Ilmu tauhid. Apa itu Pak ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu ya yang membahas tentang sifat-sifat Allah, zat Allah ya. Baik yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz. Demikian juga dengan sifat-sifat Nabi dan Rasul ya, ahwal para malaikat, jin, hari akhirat dan sebagainya. Ya, yang biasanya ini ruang lingkup iman, keyakinan. Ya. Yang kedua adalah akhlak, ya, etika atau krama dan sebagainya. Banyak istilahnya. Attitude kalau selalu digunakan dengan bahasa ilmiah ya. Kemudian adalah syariat. Jadi syariat inilah yang selalu masyhur dengan ungkapan fikih. Ya, sedangkan fikih di dalam bahasa Arab ya itu diserap dari bahasa Arab, berasal dari kata bahasa Arab yang artinya paham. Sedangkan menurut istilah bahwa fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat Islam ya, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci dengan menggunakan usul fiqih. Adapun ruang lingkup ilmu fikih ya, semua hukum yang berbentuk amaliyah ya untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Jadi semua hukum yang kita lakukan ya, hukum yang kita amalkan ya, yang kita kerjakan atau yang kita tinggalkan ya, wajib, apalagi haram, makruh, sunnah, jaiz atau mubah, istilah-istilah itu semuanya erat kaitannya dengan syariah itu sendiri. Ya, adapun aspek ruang lingkup fikih ya,
yang dibahas oleh para ulama kita, yang telah dipaparkan oleh para ulama kita, ya di sini ada 9. Ya, secara garis besar saja Bapak jelaskan, semoga kalian paham dan mengerti. Pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Ya, berarti hubungan manusia dengan Allah beserta para rasul itu termasuk dalam aspek ya ruang lingkup fikih. Bagaimana tata cara kita sholat, bagaimana tata cara puasa, bagaimana tata cara haji, bersedekah, seluruh amaliyah ibadah itu masuk ke dalam ruang lingkup fikih. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, ya, ini juga masuk. Ya, hubungan manusia dengan keluarga, ya, hak dan kewajiban sebagai suami, hak dan kewajiban sebagai istri, hak dan kewajiban sebagai orang tua, hak dan kewajiban sebagai anak. Ternyata kita ya anak-anak Bapak sekalian ya kelas 10B ada hak kalian ya dari orang tua. Apa itu? Bahwa orang tua harus memperhatikan ya asupan makanan yang kalian konsumsi harus bersumber dari yang halal dan baik. Kalian juga berhak mendapatkan pendidikan. Itu hak anak dari orang tua. Banyak lagi. Karena kata Rasul, "Alimu auladakum as-sibahata war-rimaya." Ajari anak kalian itu untuk ya berenang dan melempar atau memanah. Ternyata berenang, yang hobi berenang itu adalah salah satu sunnah Rasul. Padahal di gurun pasir sana mau di mana kita berenang? Nah, itulah begitu luasnya, begitu jauhnya cara pandang Rasulullah ke depan, ya, sehingga berenang pun diajarkan untuk diajarkan kepada anak. Ya, makanya kadang kalau banyak orang yang tenggelam itu di samping panik memang dia nggak bisa berenang. Nah, istilahnya ketika kita di laut ya di air kita selamat. Warimaya ya memanah. Nah, jadi panahan itu juga salah satu sunnah Rasul. Kenapa begini Pak? Kenapa nggak yang lain? Ya, naik kuda juga sunnah Rasul. Kenapa begitu? Karena nanti anak Bapak di akhir zaman semua teknologi ini akan hancur. Tak ada lagi. Pesawat tak ada lagi, mobil nggak ada lagi, helikopter tak ada lagi, kereta api nggak ada lagi, mobil kereta nggak ada lagi, semua. Sampai alat elektronik, ya HP Android yang canggih sekarang di akhir zaman nggak ada lagi, hancur semua. Seluruh media, logam, metal, semua besi tak bisa berfungsi dengan baik lagi. Jadi kembali seperti di masa Rasul dulu. Ya, naik kuda, memanah, ketapel dan panah-panah di film-film Cina-Cina lama, kan? Film-film kerajaan-kerajaan dulu seperti itulah nanti. Makanya ya kita harus memang bisa setidaknya pandai berenang dan bisa memanah, apalagi sampai bisa mengendarai kuda. Bang Dodi bisa berenang? Sedikit, Pak. Sedikit. Iya, Pak. Gaya apa? Gaya batu? Kayak batu, Pak. Allahu Akbar. Begitu masuk ke air, timbangan mungkin 55 kilo kan. Begitu diangkat jadi 65 kilo. Nambah 10 kilo. Nah, gitu Bang Dodi? Nah, itu dia, Pak. Allahu iya, Akbar. Pak. Beratan badan, Pak. Itu air, isinya air berarti itu. Air kaporit pula ya Bang. Apa gak mungkin oyong? Itu loh, Pak. Oke anak Bapak ya, kalau bisa, kalau ada ya tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau emang ada waktu dan sebagainya, ya dianjurkan untuk bisa berenang. Kalau Bapak, insya Allah bisa berenang untuk menyelamatkan diri sendiri. Karena namanya dulu di kampung-kampung kan nggak ada guru renang.
Ya kami berenang gitu aja lah. Kalau dulu kami belajar berenang itu bang, memang sampai mau tenggelam baru diangkat. Jadi kita waktu kecil-kecil masih SD dulu dicampakkan di sungai, jepur. Udah banyak minum air baru diangkat. Kan kita otomatis tangan goyang, kaki goyang. Pelan-pelan akhirnya bisa sendiri dengan bimbingan abang dan kakak-kakak dulu. Tapi nggak ada gayanya. Yang penting bergerak di air itu. Yang penting ya dari tengah bisa ke tepi gitu. Oke, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Ya makin panjang pula nanti pembahasan di sini ya. Hubungan manusia dengan orang lain ya. Hubungan manusia dengan keluarga dan tetangga. Ternyata keluarga juga ya harus ditata, ada hak dan kewajiban yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Demikian juga dengan tetangga. Jadi tetangga ini ada hak-haknya. Ya, jangan pula suka-suka kita gara-gara kita siapa lo siapa gua nggak peduli dengan tetangga maka air parit kita alirkan ke depan rumahnya. Nggak boleh. Atau parit yang melintas ya kita sumbat parit itu. Akhirnya parit air buangan kamar mandi tetangga nggak bisa lewat. Banjir kamar mandinya. Nah, ini zalim juga namanya. Hak-hak yang seperti itu juga harus kita perhatikan. Jangan kita membuat ya menghilangkan ketentraman dan kenyamanan tetangga kita. Makanya kata Rasul, tidak sempurna iman seseorang sehingga tetangganya merasa nyaman dari tingkah laku dan perbuatan orang lain, yakni tetangga sebelahnya. Kemudian hubungan manusia dengan makhluk hidup, hubungan manusia dengan orang lain yang tidak seagama. Ternyata ya kita di dunia ini hidup dengan beraneka ragam manusia. Ada yang saudara, ada yang masih ada hubungan keluarga, ada yang persaudaraan karena satu agama dan akidah, ada yang tidak seagama. Makanya ada istilah bahwa persaudaraan dalam Islam itu ada 3 tipenya. Pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam atau seagama. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama sebangsa, satu bangsa, satu negara. Yang kedua adalah ketiga adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan manusia. Karena kita seluruhnya baik laki-laki dan perempuan tanpa memandang suku dan agama, bahwa pada dasarnya kita berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Kan bukan dari kata teori Darwin itu ya, bukan dari monyet berevolusi menjadi manusia. Buktinya kita kadang 3 bulan sekali ke Bukit Lawang, nggak ada monyet yang berubah jadi manusia. Ada nggak? Pernah nggak kalian lihat monyet berevolusi menjadi manusia? Bang Dodi pernah ke Bukit Lawang? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah? Alah. Kak Najma pernah? Kenapa? Pernah. Ada nggak pernah lihat di situ monyet berubah menjadi manusia? Nggak pernah lah, Pak. Nggak pernah lah, Pak. Cuman kalau sifatnya mungkin ada ya. Ya. Tapi jangan sebut merek ya, Kak. Nanti tangkap polisi. Oke, makasih Kak Najma. Berarti kita harus yakin bahwa seluruh manusia itu berasal dari Nabi Adam. Nggak ada yang berasal dari monyet. Oleh sebab itu harus kita pandang dia sebagai manusia. Oke, kemudian hubungan manusia dengan makhluk lain. Selain manusia, hewan, ya, itu juga harus kita perlakukan dengan baik. Jangan pula ada kucing tetangga yang lari ke rumah kita, mungkin kelaparan, kita siram pakai air panas. Ya Allah. Zolim namanya itu. Ya, nggak boleh. Ya.
ketika ingin menyembelih, ya kemarin kita Idul Adha menyembelih hewan kurban, ya haruslah kita menggunakan pisau yang tajam. Tak boleh pula kita menggunakan pisau yang tumpul, apalagi pisau yang sudah berkarat, kasihan hewannya, ya. Jadi semua etika-etika itu baik terhadap manusia, terhadap alam semesta, terhadap hewan, binatang, makhluk hidup lainnya, ya semua telah diatur oleh syariat Islam. Begitulah sempurnanya ajaran agama Islam kita ini. Ya. Jadi kalau ada orang Islam yang jorok, kalau ada orang Islam yang kotor, kalau ada pemeluk Islam yang zalim, kalau ada pemeluk Islam yang mengambil hak yang bukan miliknya, maka jangan salahkan syariat Islamnya, jangan salahkan agamanya, tapi salahkanlah individunya. Oh, Islam juga teroris. Ya. Jangan salahkan syariat Islamnya, tapi salahkanlah individunya yang salah, ya, yang khilaf, yang keliru memahami syariat Islam itu sendiri. Di luar Islam juga banyak kok yang melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Tapi kadang tidak diekspos di media. Oke, hubungan manusia dengan masyarakat dan lingkungan. Ya, ini lagi yang paling apa? Ada yang jahil kali tangannya. JJS, jalan-jalan sore, melintas di depan rumah tetangga, tepi jalan. Ada lihatnya bunga, wih cantik kali bunga itu, dipatahkannya. Ini kan jahil namanya ini. Tapi kalau mungkin ada batu, kerikil, kayu yang melintang di jalan, ya kita pinggirkan, kita tepikan, nah itu ibadah. Ini pula ada mangga ke orang, diambilnya, nggak boleh. Makanya kalau guru saya itu mengatakan, jangankan untuk memetik, ya, bunga, ya, mengambil daunnya saja pun kita tak boleh, karena itu bukan hak kita. Itu hubungan manusia dengan akal pikiran. Jadi akal manusia itu juga dijaga, jangan dirusak dengan minuman alkohol, dengan narkoba dan segala bentuk jenisnya, ya, dan ilmu pengetahuan. Nah, dijaga juga. Kalau sekarang banyak kejahatan tentang ilmu pengetahuan ini, kekayaan intelektual, plagiat namanya, atau perbuatan plagiasi, yang mana diambilnya karya orang, dikutipnya karya orang lain, tapi tidak disebutkannya referensinya, seolah-olah apa yang ia tulis dalam skripsi, tesis, atau disertasinya, atau karya ilmiah lain, ataupun mungkin buku yang ia cetak, ya, seolah-olah isinya semua hasil pikiran dia, ternyata adalah hasil pikiran orang lain yang tidak ia sebutkan sumbernya. Ini juga melanggar hukum dan kode etik penulisan dan melanggar undang-undang tentang kekayaan intelektual. Hubungan manusia dengan alam gaib, masuk juga dia, ya, tentang jin, syaitan, surga, neraka, dan lain-lainnya. Yang pasti syariat ini, konsep fikih ini mencakup segalanya. Ya, makanya ruang lingkupnya sangat luas sekali, sehingga kalau buku kitab-kitab fikih itu sampai kadang berjilid-jilid, ya. Oke, sedangkan menurut Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi, bahwa ruang lingkup fikih itu ada 8, katanya. Ibadah. Ya, ibadah ini ada yang ibadah berhubungan langsung kepada Sang Khalik Allah, ada yang ibadah dengan manusia. Ahwalus syakhsiyah, ya, hukum keluarga, ya, dan pribadi. Muamalat madaniyah, berarti sosial, ya. Muamalat maliyah, berarti harta.
jinayat dan ukubah, pelanggaran dan hukuman. Nah, berarti ini hukum pidana dan perdata. Kalau mencuri, potong tangan. Ya, kalau dalam syariat Islam kan begitu. Ada seseorang yang mencuri, maka dipotong tangan kirinya. Ketika terbukti, jangan pun nanti ada orang mencuri, yuk, mari kita potong tangannya. Kata Pak Hendri, siapa yang mencuri, boleh dipotong tangannya. Enggak boleh sembarangan memotong. Jangan pun nanti kita buat hukum rimba, kan hukum sesuka kita, harus di pengadilan. Harus ada memang yang eksekutornya. Jangan nanti ada orang yang mengambil barang kita, langsung kita potong tangannya. Pung. Masuk penjara kita, Bang, enggak boleh. Enggak boleh sembarang. Ya. Makanya memahami syariat Islam itu, ya, di samping kita belajar dan juga harus atas bimbingan guru yang ahli di bidangnya. Jangan otodidak, nanti salah memahami, ya. Siapa yang murtad dari Islam, halal darahnya. Ada ustadz menyampaikan begitu. Jangan sampai kita salah memahami. Kata ustadz tuh yang murtad halal darahnya, yuk kita bunuh yuk. Enggak boleh. Yang berhak untuk mengeksekusinya adalah memang orang yang sudah punya SK, ya, bahwa memang itulah tugas dan fungsi dia. Nggak bisa kita manusia biasa semena-mena mengambil keputusan, nggak boleh, ya. Bukan anak Bapak, ya, murafaah dan mukhasamah, ya, ahkamud dusturiyah, berarti undang-undang seperti kita undang-undang dasar, ya, garis-garis besar haluan negara, ya, apalagi Pancasila dan sebagainya masuk itu. Ahkamud dauliyah adalah hukum internasional. Nah, sedangkan yang slide yang ketiga, adapun tujuan. Jadi konsep-konsep fikih tadi sudah kita pahami, ya. Ruang lingkup fikih tadi apa saja juga sudah kita jelaskan. Sekarang tujuan, apa rupanya gunanya kita belajar fikih ini? Apa manfaatnya? Ya, kalau orang sekarang kan begitu kebanyakan. Mau kemana? Mau ke sana? Ngapain? Apa untungnya buatku? Nah, itulah manusia sekarang. Nah, jadi para ulama membuat beberapa poin, ya, tujuan atau capaian pembelajaran, ya, dari mempelajari ilmu fikih ini. Bahwa ada 5, yaitu hifzuddin. Orang yang belajar fikih maka dia akan terpelihara agamanya. Kedua, hifdzun nafs. Orang yang memahami, mengerti ilmu fikih maka akan terjaga jiwanya. Kenapa bisa terjaga? Karena dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Terjagalah dia. Hifdzul aql, bahwa terpeliharalah akalnya. Kenapa? Karena dia sudah tahu kalau minum khamar itu dapat merusak akal, ya. Kalau sabu-sabu itu dapat merusak akal sehingga ia tinggalkan, ya. Bapak teringat dengan sebuah syair, ya. Arabtu syarra la lisyarri, katanya. Aku mengetahui keburukan itu bukan tujuannya aku mau melakukannya, tapi aku mengetahui keburukan itu agar aku dapat membentengi diriku, agar aku dapat menghindari keburukan tersebut. Jadi sekarang kalau yang sabu-sabu dan sebagainya, contohin anak Bapak, ya. Kadang gara-gara kita tidak tahu bentuknya, tidak tahu warnanya, tidak tahu macam-macamnya, akhirnya kita terjebak. Coba yang audionya yang on, coba di-off-kan itu, minta tolong suaranya tak tuk tak tuk tak tuk tak kayak di bengkel. Oke,
hibzul akal ya, terpeliharalah akalnya ketika dia sudah mengetahui dan paham tentang syariat. Hibzun nasl ya, terpeliharalah keturunannya. Keturunan yang paling terpelihara dari zaman Nabi Adam sampai akhir masa nanti adalah keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah tahu, oh ini boleh dinikahi, oh ini enggak boleh, kalau bersentuhan dengan ini wuduknya batal, kalau dengan ini tidak, dan sebagainya. Ketika ini kita pahami, maka keturunan kita juga akan terpelihara. Yang kelima apa? Hibzul mal, terpeliharalah harta kita. Kenapa bisa terpelihara harta? Karena hak-hak harta juga sudah kita pahami. Oh, kalau sekian 80 gram emas takaran hartaku, maka aku wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Sudah tahu kita, menjadi orang dermawan kita, maka kita akan terjagalah harta kita ya, dalam artian harta itu berkah, harta itu membawa kedamaian ya, karena kita suka dan gemar berbagi. Oke, last point. Mematuhi hukum fikih dalam ibadah dan muamalat. Ini poinnya ya, bahwa pada dasarnya anak bapak ya, jangan terlalu sempit ya untuk memahami kata ibadah. Ini bapak ingatkan bahwa ibadah itu ruang lingkupnya sangat luas. Ibadah itu bukan hanya sekedar yang mahdhah, atau ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, tidak. Tapi ibadah itu seluruh aktivitas yang dapat menimbulkan rasa cinta dan ridha Allah terhadap kita. Jadi pemahaman ibadah itu sangat luas. Ya. Kita menepikan duri, ranting kayu, atau batu, atau paku di jalan, itu sudah bahagian dari ibadah. Di mana letak ibadahnya, Pak? Letak ibadahnya pertama, ya, kita telah menghilangkan ya rasa kekhawatiran orang untuk melintas. Kita telah memudahkan orang untuk melintas lebih cepat sampai ke lokasi dan daerah yang ingin ia tuju. Makanya dulu ada masuk di TV itu ya, dia bawa besi berani ya, disuruhnya jalan kira-kira sekian ratus atau mungkin beberapa kilometer ya, berkilo-kilo dapat dia itu paku ya. Ternyata ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan paku di jalan. Begitu bocor, tempel ban. Ternyata kerjasama sama tempel ban dia. Begitu ya, yang menyebarkan pakunya. Kalau kita mengambil paku-paku itu, maka kita kan sudah menolong orang agar tidak bocor bannya, sehingga ia cepat ya untuk sampai ke lokasi tempat dia bekerja dan aktivitas. Jadi amal ibadah itu ya bentuknya sangat luas. Karena kita ya, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu memang hanya semata-mata beribadah. Jadi seluruh aktivitas kita dari pagi sampai malam, sampai tidur dan bangun kembali, itu adalah rangkaian ibadah. Ketika semua diawali dengan bismillah dan diniatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, nama Bapak cukupkan mungkin slide-nya penjelasan sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya, persilakan dengan segala hormat. Ini yang hadir ada 19 orang ya.
Sekretaris kalau mau dicatat boleh, nanti laporkan ke wali kelasnya. Pak. Udah, oke. Dicatat. Oke, baik, mantap Kak Kesha, mantap. Ya, oke. Berarti kita yang hadir ada 19 orang. Jika ada yang ingin bertemu pula, bertanya, Bapak persilakan dengan segala hormat. Apa Bang Dodi? Pak mau nanya Pak, Silakan. ahwalus syakhsiyah itu apa Pak? Ahwalus syakhsiyah itu hubungan keluarga atau hubungan keluarga atau yang berkaitan dengan diri sendiri. Berarti kan ada hukum-hukum yang terkhusus kepada pribadi-pribadi. Ada hukum yang sasarannya keluarga. Ada hukum yang sasarannya masyarakat umum dan sebagainya. Jadi sasarannya itulah yang dimaksud dengan ahwalus syakhsiyah, berarti sasarannya itu pribadi. Oke, semua on kamera. Bapak mau foto ini. Bapak mohon maaf. Kita sehat-sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.